2 hari yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mi Cookies. Permisi Pak, bisa tolong jelaskan tentang business logic error? Terima kasih. Ini teknik hacking ya buat teman-teman semua yang lain. Anda bisa cari ini di Google seperti biasa. Tinggal copy aja business logic error, masukin ke Google. Nah, langsung keluar. Business logic error are ways of using the legitimate process flow dari aplikasi yang menyebabkan konsekuensi yang negatif. Oke. Ini agak bingung bacanya buat yang nggak ngerti. Jadi business logic adalah bisnis proses yang biasa, tapi kalau bisnis logiknya salah bisa menyebabkan hal yang negatif pada si platform atau perusahaan atau organisasi tadi, gitu ya. Jadi itu yang dieksploitasi oleh hacker. Oke. Ini agak susah dimengerti kalau dengan kalimat seperti itu. Kalau kita baca di sini juga kagak ngerti juga. Ini nggak ngerti juga nih. Tapi ini bisa dibaca dikit lah, baca dikit ya. Business logic. Jadi kalau kita ke toko online, ini business logic or application login is the core logic of your website. Jadi kalau kita punya website apapun itu, bisa toko-toko online, bisa kayak Gojek, GoFood, apapun, Grab dan sebagainya lah. Pokoknya yang layan-layan online, di belakang itu semua ada cara berpikirnya. Jadi mereka punya kayak skenario. Kalau habis ngerjain ini, user akan ngerjain apa. Kadang-kadang kalau orang marketing bilangnya customer journey segala macam. Jadi itu istilah-istilah yang dipakai lah kira-kira. Pokoknya keren-keren istilahnya. Oke. Jadi business logic mendefinisikan bagaimana data di-create, di-store, di-modified, dikirim, dan sebagainya. Jadi business logic yang ngatur. Habis dari sini ngerjain ini, habis ini ngerjain ini, ngerjain ini. Oke, misal, ini contoh. Ini saya gedein aja biar gampang bacanya ya. Jadi business logic mendefinisikan bagaimana data dibuat, di-store, di-modified, dikirim, dan sebagainya. Oke. Misal, ini yang serangan bisa terjadi di sini ya. Business logic dari sebuah e-commerce pada saat kita check out, pertama kita perlu mengisi alamat pengirim, barang mau dikirim kemana. Shipping address, barang mau dikirim kemana, terus bisa billing address, nanti yang bayar siapa, kemudian masuk ke urusan pembayaran lebih detail, bayarnya pakai apa segala macam. Kalau kita masuk ke toko-toko online Indonesia banyak tuh pilihannya. Pas bagian payment detail banyak banget tuh, mau pakai virtual account lah, mau pakai Dana lah, apa segala macam. Jadi banyak banget dah pilihannya sini. Kemudian payment diproses melalui payment gateway. Kalau berhasil akan dikasih lihat successful, congratulations, selamat. Ada juga business rule dari website. Jika sebuah item ditambahkan lebih dari satu kali di halaman product page, the quantity of product should be increased in chart. Jadi di chart itu apa sih? Di keranjang belanja itu. Jadi kalau kita klik tambahin produk itu di keranjang belanja, nambah otomatis. Information yang dikasih oleh user seperti alamat user, email address, credit card information perlu ditambahkan juga ke produk tadi. Kemudian diintegrasikan dengan payment gateway untuk proses dari pembayaran dan dapat konfirmasi dari pembayaran. Nah, sekarang kita bicara tentang business logic dan business rules. Oke. Wah, nih. Jadi
Business logic error adalah cara menggunakan bisnis proses yang benar, yang normal dari sebuah aplikasi, tapi menyebabkan hasil yang negatif, result in negative consequence ke si platform, toko online, ke website, pokoknya ke mereka yang menjalankan itu. Jadi bisnis prosesnya nggak ada yang salah, cuman kita eksploitasi kesalahannya dan akibatnya menyebabkan hal yang negatif ke perusahaan itu. Oke. Ini kagak ngerti nih untuk blog ya, blogging. Jadi blogging itu misalnya perusahaan punya blog segala macam, biasanya ada kata-kata yang disortir lah, jangan sampai tidak sesuai dengan blog. Kalau ini salah, postingnya akan di cancel atau di hold. Cuman kalau udah lewat, nah itu yang jadi masalah. Kita bisa ngedit artikel yang tadi di save dan dimasukin kata-kata yang ngaco-ngaco. Jadi ini yang salah satu kalau kita hajar blog gitu ya. Jadi kita main kata-kata aja sih kalau di blog. Yang seru adalah e-commerce, toko online. Sebuah sesi yang nggak baik, yang broken, yang putus, bisa berbahaya. Terutama pada saat penyerang bisa masuk ke checkout chart, jadi keranjang belanja. Apalagi kalau dia bisa injek nilai yang lebih rendah misalnya dari kalkulasi yang dilakukan oleh business logic. Jadi waktu si keranjang belanja itu check out, kita bisa ngasih harga yang lebih rendah. Kacau kan? Akibatnya membuat kacau si aplikasi sih. Jadi ini contoh bisnis logic yang kacau nih ya, bikin kacau. Jadi attacker bisa bikin kacau si e-commerce site. Terus ada juga loyalty program. Jadi membuat supaya pelanggan nempel, suka sama sebuah situs. Bisa dihack juga. Skenario yang sering terjadi adalah loyalty program is an extensive existence with purchase. Jadi royalty program biasanya ditempelkan dengan pembelian, gitu ya. Saat si penyerang membeli sesuatu, ada loyalty program bentuknya poin ya. Jadi dapat sekian poin. The point get added to their account. But if he cancel the purchase, the point does not deducted. Jadi royalty program itu kalau Anda beli barang apa dapat sekian poin. Ya paling kerasa sih kalau saya sih biasanya beli bensin di Shell misalnya. Kalau beli bensin saya bayar, dia ngasih poin ke royalty programnya Shell tadi. Bayangkan beli bensinnya di cancel, poinnya udah masuk. Terus setiap kali cancel, poinnya masuk. Lama-lama saya dapat poin banyak. Udah gitu kita bisa pakai apa tuh buat poinnya tadi. Jadi teknik hackingnya kira-kira gitu. Oke. Yang jadi masalah adalah kalau kita pakai CMS, Content Management System, ada OpenChart, Magneto, atau plugin di WordPress untuk bikin toko online. Kalau plugin ini punya vulnerability seperti Business Logic itu, wah kacau itu. Seluruh ribuan website akan vulnerable. Oke, yang jadi masalah plugin itu ditulis dengan skenario yang umum di tukang programmernya. Jadi
bisa aja ada yang hilang, ada yang nggak cocok dengan websitenya kita. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi bisa diserang bisnis logic. Konsekuensi dari bisnis logic bisa macam-macam. Konsekuensi dari bisnis logic error bisa macam-macam. Ada user privilege escalation, access to unauthorized information, identity extraction, overwrite record di database. Jadi data yang ada di database bisa kita rubah. Bisa manipulasi shopping chart, payment system bisa dimanipulasi. Dapetin diskon yang lebih banyak. Bisa tambahin subscription, downloading data dari user yang lain, bypass security extraction, bypass CAPTCHA, DDoS dan sebagainya. Kenapa bisnis logic itu susah ditemukan? Karena security scanner cannot identify them. Jadi security scanner melihat bisnis logicnya udah benar. Jadi dia nggak kelihatan. Intrusion detection system web application firewall cannot detect business logic error. Wah, kacau. Application jadi kita butuh aplikasi yang sangat spesifik buat mengevaluasi business logic error tadi, gitu ya. Nah, ada yang seru nih, ada yang bagus. Kalau nggak salah sempat saya baca di mana ya? Yang ini kalau nggak salah di Portswinger ini oke nih. Ini dia kasih contoh yang paling gampang buat saya ini. Ini banyak contoh-contohnya di Portswinger. Oke. Nah, ini kalau ini adalah teknik brute force. Jadi kita coba password error, ini error. Pas bener dimasukin database-nya dia. Oke. Jadi itu contohnya. Nah, ini bentar. Kayaknya ada yang bagus di sini. Oke, mana ya? Bukan di sini, berarti salah saya. Bukan di sini. Bukan. Contoh business logic vulnerabilities. Kayaknya yang ini deh. Nah, ini dia kayaknya. Nah, ini dia. Ini parah nih, ini parah banget deh. Ngasih contohnya. Tapi ini kalau dibaca-baca di atas-atasnya banyak sih. Example business logic vulnerabilities. Excessive trust in client side control. Jadi kita terlalu percaya pada klien bahwa kliennya orang baik. Nggak baik. Jadi percaya sama klien, jangan pernah itu, karena di klien bisa, kalau ada orang yang melakukan attacker, terutama MITM, pakai proxy, pakai burp proxy, kita bisa ngerubah data, hati-hati itu ya. Oke, jadi si penyerang bisa pakai burp ada di Kali Linux, jangan khawatir, dan kita bisa merubah data. Contoh, nih ya, ini contohnya, failing to handle unconventional input. Jadi kalau ada input datanya yang tidak normal, misalnya kita berasumsi pembayaran semuanya positif, angkanya ya. Kalau kita bayar kan semua positif ya. Ini harganya berapa? 100.000 plus 100.000 kan artinya. Ini harganya berapa? Ongkirnya berapa? 25.000 plus 25.000. Nggak ada ongkir minus 25.000, nggak ada. Jadi si tukang coding berasumsi bahwa orang bayar dengan angka plus. Nah, ini kalau tukang attack-nya rada ngaco, ini attackernya ngaco. Ini codingnya pakai PHP. Ini variabelnya jumlah yang harus ditransfer sekian, amount. Oke, cek balance di account user ada berapa, get user balance. Oke, ini kalau kita pakai Dana atau apa nggak tahu lah, atau bank account juga bisa kalau dia bisa akses ke account bank secara langsung. Cuman biasanya kalau kita kan di wallet ya, di Dana segala macam, lihat balance yang ada. If transfer amount lebih kecil daripada current balance, jadi current balance-nya kecil, lakukan transfer. Else, block transfer. Oke, jadi kalau balance-nya kurang,
jangan dikirim, jangan boleh ditransfer dananya. Jadi diulang lagi, user harus bayar sejumlah amount ini, bayar, masukin ke variable transfer amount. Terus program akan cek, usernya punya duit berapa sih, masukin di current balance. Kalau jumlah yang ditransfer lebih kecil daripada jumlah duit yang ada di akunnya kita, di walletnya kita, kerjain transfer. Kalau enggak, block transfer. Bener kan? Logiknya bener, ini business logic bener. Bayangkan kalau amountnya saya kasih minus nih. Di sini minus 1 juta. Ya jelas transfer amount kalau minus kan lebih kecil lah daripada current balance. Tapi angkanya minus loh, hati-hati. Angkanya minus. Lakukan transfer. Lah, angkanya minus, saudara-saudara. Kalau transfer jadi apa yang terjadi? Dari user ke pelapak atau dari pelapak ke user? Yang kejadian adalah duitnya ditransfer dari pelapak ke user. Mampus nggak lo? Jadi duit pelapaknya berkurang. Bukannya bertambah, berkurang. Jadi ada orang beli tapi duitnya berkurang karena di sini minus duitnya. Di sini minus. Jadi itu contoh business logic error. Gitu ya. Eksploitasinya ganas banget sih ini. Business logic error, eksploitasinya ganas banget dan deteksinya susah. Orang nggak akan nyangka bahwa ada orang masukin angka minus gitu kan, kacau. Tapi itu hanya bisa kalau kita pakai Burp Suite di Kali Linux. Jadi kita melakukan proxy, terus pakai Burp Suite di Kali Linux, dihajar dari situ. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk May Cookies. Ini pertanyaan bagus banget. Dan teman-teman yang lain tentang business logic error.